Sudah situ Pak. Situ Pak. Nah, itu. Ya kami situ. Ke kiri, ke kanan. Nah, di pelatih. Kamar mandi. Kamar mandi. Oh. Monggo, ayo. Monggo. Monggo gimana ini? Tuh, enggak semua pun ya. Sore. Monggo. Ini kalau mata ya, ini nanti akan kita. Ini mobil besar kok malah bulan, posisi kok belum ada. Kasih kembali lagi ke atas. Ke atas lagi. Jadi, siapa yang khotibnya itu? Yang Muhammadiyah Wasih. Mari kita latih, monggo. Ayo monggo. Sini mati, monggo. Tak wonten nih. Kopi ya? Yang markisa tadi Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rahmat Allah selalu menyertai. Kita tadi pagi ketemu di Provinsi Yogyakarta, kita sudah geser ke Provinsi Jawa Tengah ini, di Kabupaten Wonogiri. Nah, SPMA Wonogiri itu berdiri 2013-14, tapi tidak di sini, di kecamatan namanya Giriwoyo. Dengan sini itu 1,5 jam dari sini. Nah, ini di Kecamatan Manyaran. Nah, ini adalah posdiat atau cabang baru. Ini namanya di Desa Pakutan Tawangsari, Kecamatan Manyaran. Ini berdiri baru 4-5 bulan yang lalu. Nah, awalnya itu ada namanya Pak Sri Widodo. Pak Sri Widodo itu dosen di Universitas Negeri Yogyakarta, kenal Gus Rafi di Facebook. Nah, kemudian setelah kenal Pak Widodo ini kemudian akrab dengan Gus Rafi, terus pernah datang ke Lamongan. Nah, selepas datang akhirnya sering ikut kajian. Nah, kemudian ada seorang perempuan di situ rumahnya nanti kita lewati, namanya Bu Tanti. Nah, Bu Tanti itu mau wakaf tanah, mau diberikan ke MTA. Sama Pak Widodo, tak boleh. Ojo dibeno MTA, beno SPMA wae, ya gitu. Apa SPMA itu? Ah, Bu Tanti terus tindak ke Lamongan. Akhirnya terus tanah ini diwakafkan sampai sana ini. Terus Bu Tanti itu setelah wakaf, nah Pak Widodo itu, loh, kon kok wakaf? Aku ya wakaf. Akhirnya terus wakaf tanah yang Pak Widodo ini. Nanti tanahnya di sana, nanti kita akan lihat. Nah, terus itu cerita awalnya. Nah, tanah ini itu adalah sampai satu kompleks, satu kawasan ini, sampai balai desa sampai sana. Itu memiliki bahasa kalau kita orang Lamongan itu nggone bukaan izin, bukaan genderu. Nah, pokoknya di Lamongan itu orang nyebutnya singil. Singil itu ya sangat-sangat angker. Sampai komplek tanah ini saking angkernya itu alang-alang itu enggak bisa tumbuh.
seperti itu pokoknya ini. Nah, ini berani bangun itu setelah kita bikin ini. Nah, kemarin tuh masih kayak gitu, nggak dibangun-bangun, nggak ada. Dia belukar semua. Nah, tahu Pak. Nah, awalnya itu begini. Nah, ini saya terangkan awalnya. Jadi ini tanah wakaf ini yang saya ceritakan itu. Nah, seperti ini. Nah, ini dulu jangan bayangkan begini, ini pohon bawahnya. Nah, ini waktu proses wakaf. Nah, kemudian mulai ini. Nah, ini mulai para dulur-dulur kader ini kan dicetak oleh TBU untuk jadi kader-kader yang bukan ustadz undangan tapi ustadz kehidupan yang siap di skala medan tentunya. Nah, mulai ini ada dua taruna, namanya Taruna Marwan sama Taruna Ragil. Nah, lepas SMA Alia itu namanya Taruna. Nah, bikin tenda. Nah, seperti itu tendanya. Nah, itu apa? Ya seperti ini persis ini. Nah, persis kayak gini. Ini yang mendirikan. Nah, ditempatkan di sini. Terus nah, ini nangis ini sebenarnya. Ini nangis ini. Ya. Ini sebenarnya malam-malam saya di WA. Ini kan tendanya ini kan dibuat untuk tidur lah. Setiap hari itu tidur. Berapa bulan. Nah, ini kan kehujanan. Waktu tidur ini kan ini air ini. Ini basah semua. Jadi pakaian ini basah semua. Jadi ini nangis sudah nggak bisa tidur. Mau tidur di mana duduk sampai pagi ini. Nah, ini nangis ini sebenarnya. Nah, di kamera sama ini nangis ini. Gus ini Marwan nangis ini karena ini beberapa hari dan malam terus seperti ini. Jadi dia nggak punya tempat tidur lagi. Nah, ini seperti ini terus ya, kita belum ada listrik, belum ada air, ya, pokoknya ya yes, itulah hidup yang tidak ada air, tidak ada listrik. Akhirnya kita ngambil air kemana gitu terus dibuat untuk sholat terus. Nah, ini mulai. Nah, kita kemudian beberapa hari, berapa bulan, nah mulai ada anak-anak sekitar sini yang mulai ngobrol terus mulai ikut ngaji. Nah, di sini ini juga yang sekarang ditempatkan di ini Ustadz Diki. Nah, Ustadz Diki mohon izin untuk Ustadz Diki itu beserta istrinya sama anaknya yang menempati tenda ini. Berapa bulan ini Mas Diki? Tenda ini, jadi tenda itu. Setelah dua taruna ini. Nah, kemudian mulai mendirikan ubuk ini. Nah, karena Ustadz Diki, Ustadz Marwan, Ustadz Marwan, Taruna Marwan dan Ustadz Ragil ini atau Taruna Ragil ini kan memang buatan tukang. Angger, jadi ngedekno niku mesti rubung, memang kuda-kuda yang buatan ngerti siku. Pokoknya dikenek ngene. Wis mati, udah berdiri Gus, men sih. Mau izin lapor. Lapo? Rubo. Pengen muake nih. Pengen muake karena ya memang yang namanya kuda-kuda itu kan ada pemimpinnya. Harus gini. Nah, ini kan enggak. Pokoknya dirikan tenda, siap. Yes, laksanakan yes. Nah, akhirnya bikin ini dari bambu-bambu yang dari tetangga sana kiri ngasih kayu-kayu. Akhirnya ini genteng ini ada orang. Mas, emang mau bikin apa? Bikin ini gubuk, kersane mboten tendo. Kula aku duwe genteng, jupun genteng. Nah, jupun akhirnya dikasih genteng, dikasih kayu, dan semuanya. Ya akhirnya kemudian berdiri seperti ini. Nah, terus jadi seperti ini. Nah, ini kemudian datang para pekerja-pekerja, santri-santri dari beberapa cabang untuk membantu mendirikan ini. Nah, ini dari kiriman dari para dulur-dulur atau santri-santri di SPMA Purwodadi. Didirikan ini. Nah, dari sana ini sudah jadi nih, kayu-kayu ini sudah jadi. Nah, nyampe sini ada orang namanya Pak Untung, itu kenalannya Bu Tanti tadi. Nah, Pak Untung dengar bahwa ini mau dirintis jadi pesantren, kirim semen itu 100. Kirim pasir itu enggak berapa mobil sama batako sama koran. Saya itu rencana saya ya ini aja sudah lebih dari
cukup. Nah dikasih begitu, nah, terus nanti semen ini nanti kan lama-lama kan jadi keras ini keras. Akhirnya terus wah kalau gitu semen segini banyak orang bikin yang dari apa itu yang lebih permanen itu. Terus ini didirikan sendiri. Nah setelah Pak Untung itu gitu, ada dengar orang namanya Pak Srianto dulu. Nah aku tak nunggu genteng, diberikan genteng itu. Namanya Pak Srianto nih Pak Diki. Nah setelah Pak Srianto kemudian ada Bu Larti. Bu Larti itu dengar, loh itu kok gawe ngono? Aku tak nunggu ini. Saya diberikan keramik sama granit itu. Diberikan granit sama keramik itu. Nah, habis itu, loh ini kan nggak punya air. Lah aku tak ngebor. Nah ini diborkan ini sekarang. Diborkan. Nah ini nggak keluar ini diborkan. Nah dia ngundang tukang bor lagi. Pokoknya segera terus itu harus terus seperti itu. Nah masyarakat sini sekitar tahu bahwa kita akan bangun pesantren. Oh datang semua ini. Nah yang saya jadi Brebes Mili itu adalah, nah ini orang Brebes jadi Mili ya. Nah, itu ibu-ibu yang datang kerja bakti ke sini, bukan bapak-bapak, jadi ibu-ibu itu udah yang ngurus semua ini ikut hander ini, ikut memiliki. Akhirnya ini jadi, nah kemudian mulai proses, kami mulai izin ke Babin Babin Kamtipmas, ke Pak Kades bahwa ini. Nah terus yang tanah di sana mulai saya. Jadi kita ini harus di segala siap di segala medan. Satu saat saya sorbanan seperti ini, nah satu saat saya mendirikan PAUD. Saya jadi guru TK ini, guru PAUD. Sama Gus Kosi ini. Ini di sebelah sini ada Gus Kosi ini. Nah saya mulai ngajar guru PAUD. Nah sama Gus Kosi ini ada 16 anak-anak, 12 murid-murid. Kemudian, nah ini di tanah sini mulai kemarin mengadakan baksos itu, mengadakan baksos seperti sampean kemarin, tapi ini ada pengobatan massal, ada pembagian kacamata gratis, dan seterusnya dan seterusnya. Itu awal pendirian SPMA Amanah, dan semua di SPMA Amanah saja, ya, makanya mohon izin dulu itu. Ada kita pernah di Kepri, Kepulauan Riau itu ada satu pulau yang diwakafkan kepada kita itu ya pertamanya memang seperti ini, selalu seperti ini. Nah itu ketemu sama TNI Angkatan Laut, saya bilang terus lawong monyet loh, nggak kerasan di situ. Lalu sampean kok iso kerasan? Saking sepinya sendirian dan ada namanya binatang itu agas kecil sekali. Biasanya di hutan bakau. Ngaloknya apa? Gigit itu sakitnya ampun-ampun. Nah, kalau enggak tawarin langsung merah semuanya. Nah itu Taruna ditempatkan di situ. Ya seperti ini selalu. Nah ini mending ini kan masih penduduk. Nah kalau yang di pulau-pulau terpencil biasanya ya sendirian nggak ada akses ke kemana-mana. Satu pulau hanya satu orang. Dulu saya punya, kemarin nanti mungkin ketemu ya, ada namanya sekarang kemarin yang ikut Rahmatura namanya Ustadz Agung, Taruna Agung itu ya, ditempatkan di pulau. Jadi katanya Gus di sini tuh hantunya mulai maghrib sudah medeni. Nah ini sekilasnya gambarannya seperti itu, perjalanan para santri-santri ketika mendapatkan tugas. Jadi ini baru awal. Nah santri di sini yang laki-laki itu ada 5, ya bisa dikit 5 ya. Nah terus yang ibu-ibu ada 6. Nah, nanti malam datang. Ya mereka kan sekarang kerja di sawah. Bisanya kan jadi ibu-ibu umur 70 tapi pengen ngerti ngaji alif baca. Nanti malam beliau-beliau yang ibu-ibu itu datang ke gubuk ini untuk minta
biasanya berangkat ke sawah itu nanti datang jam 7, jam setengah 8 ke sini sampai jam 9. Nah, sekilasnya seperti itu gambarannya. Jadi itu calon balai desa. Berarti ya ini anak-anak beliau. Jadi sejak kecil dia ini sudah kamu tugas siap. Nah, ini seperti itu terus. Nah itu Markisa. Mungkin ada yang belum pernah, silakan dicoba. Gangguan gaibnya. Gangguan gaib, wah, gangguan gaib banyak. Ini selama di sini tiap malam dijawi ya. Aduh, ini biasa nih. Silakan, silakan. Kami ahlinya. Nyari jin nih, Bos. Nyari jin nih. Sama ini. Beda. Saudaranya. Biar penempatan di sini. Jadi kita banyak aspek yang perlu di apa yang sedang kita perjuangkan. Bagaimana kita di siang ini tadi ibu-ibu Rencana ke depannya. Nah, saya awalnya itu memang ini pesantren khusus lansia. Lansia. Pesantren lansia. Harikom. Jadi saya melihat antusiasme masyarakat sini karena memang yang muda kan jarang dan hanya tinggal yang sepuh-sepuh. Nah, orang sini juga merasa aku iki Islam tapi kok yo gak pernah bisa maca Quran, padahal aku umurku wis wida, wis 70. Seperti itu. Nah, saya lihat ibu-ibu yang antusiasme untuk belajar itu sangat tinggi ya, saya rencananya seperti itu. Tapi saya juga ada rencana insya Allah di 2022 saya dirikan MI di sini. Saya dirikan MI. Jadi di sini ini ada satu desa itu Buddha. Nah itu Budanya itu enggak sengaja. Jadi gini ceritanya. Pak Camat itu dulu ada Pak Camat Buddha tahun 83 kalau salah, 83 atau 73. Nah Pak Camat itu karena dia Buddha, penduduk ini kan dulu ini enggak KTP Islam apa itu kan enggak betul ngertos, enggak penting lah. Pokoknya oleh KTP. Nah di KTP itu ditulis Buddha. Akhirnya sensus penduduk desa ini namanya dibudain semua. Buddha. Orang ini akhirnya ya, kon Buddha. Oh iya. Kon Islam? Iya aku Islam. Nah, jadi Buddha Islam enggak ngerti pokoknya. Kon Buddha. Ngono ta? Ya aku tak Buddha. Nah, gitu akhirnya Buddha. Nah, kemudian setelah Pak Camat itu sudah pergi, sudah beberapa tahun-tahun kemudian, nah sudah sekarang dikembalikan ke Muslim. Jadi anak-anaknya atau yang tua yang masih hidup itu dikembalikan lagi ke Muslim. Ustaz Diki, desa apa namanya? Yang di desa ada desa di Manyaran ini. Itu. Meskipun saya tidak menutup yang kecil-kecil, tapi melihat penduduk sini yang sepuh-sepuh. Kalau di Lamongan ya, misalkan hari Jumat, ini masjid, ini sawah, ya nggak mungkin orang hari Jumat nggak Jumatan, terus dari sawah enak lenggang-lenggang, isin. Ini memiliki boten, memiliki biasa untuk Jumatan di halal, biasa. Karena memang belum ya. Kalau di tempat kula ya, kok nggak Jumatan itu sengit dan di rumah, sampai metu. Ini gak beda. Jadi tidak ada misi kemudian terkendala oleh sarana. Jadi yang saya
ceritakan Manyaran ini enak tok. Yang saya dirikan ini enak tok. Jadi orang datang itu kayak duit, ya, kayak tackle, kayak wes ngoten tok semuanya. Tinggal seberapa kuat tenaga mbak. Iya pokoknya gitu. Saman minta apa Gus? Nah, kayak gitu. Ini yang saya ceritakan seperti itu. Tapi ada ceritanya yang gak dapat sama sekali. Kebetulan aja ini yang tuh, seperti kalau Pak Sagino itu kan mendirikan masjid itu kan sangat Ekstra. ya rekoso sekali. Untuk mengumpulkan semen 5 sak saja, wah, perjuangannya berat sekali. Kalau ini semen 100 sak saya ndak minta, saya ndak tahu, tiba-tiba datang pasir, koral, apa semua tiba-tiba datang. Nah saya itu banyak di SMA itu pantangan untuk minta, apalagi bikin proposal. Jadi Pak Untung itu, jenengan sakniki nyuwun apa Gus? Nah, nek kula diutus nyuwun, insyaallah kula mboten, tapi nek jenengan maringi monggo, tapi nek kula kepengin nyuwun apa lha kula mboten nyuwun pun. Kalau jenengan ini lihat apa yang kurang mau monggo, kalau saya disuruh. Tapi untuk bangunan kayu ini total semua saking santi-santi di Purwodadi. Kebetulan Santi Purwodadi itu di wilayah hutan jati, jadi lebih mudah, pekarangannya banyak. Terus pihak perhutani memberikan izin kalau memang untuk sekolahan, untuk masjid, untuk apa seperti balai desa, pokoknya untuk umum itu diberikan. Monggo yang mau ambil yang mana. Ayo, silakan apa yang ditanyakan sambil nanti kita jalan ke tempat satunya. Dekat situ enggak sampai 50 meter. Enggak usah khawatir seperti lagi. Enggak. Ini enak tok. Pokoknya enak ini. Nah, terus dengan jalan raya enggak jauh toh tadi siapa tanya? Gus, jauh enggak dari peradaban? Enggak. Tanyanya jauh enggak dari peradaban? Peradaban gaib. Kalau sini di situ ada kafe dekat dengan kafe. Jadi tidak hanya bakso mie ayam, tapi kafe banyak. Tidak usah khawatir. Kalaupun kita ke bioskop itu cuma 1 jam kan, dari Solo cuma 1 jam. Solo 1 jam. Jadi dengan pusat Solo ini cuma 1 jam. Dekat sekali. Kalau tempatnya Gus Hadim, kalau mau ke bioskop itu 12 jam. 12 jam. Jadi ada rencana ke sana juga ya? Teknik Gus. Mana? Gimana? Gus Hadim. Ya, saya insya Allah saya ini jadi gini. Kalau mau izin, saya ini kan kunut terus ini. Insya Allah berhenti saya kunut itu kalau sudah PCR sudah nggak ada gitu. Antaranya itu. Nah ini kan kita memang kan pandemi ini kan nggak dibuat nggak selesai. Nah saya itu di Sogro itu berarti itu kan sudah jenuh dan kaku sakit. Kalau hanya untuk antigen saya nggak apa-apa, tapi kalau sudah PCR itu 2 gini terus mulut gini. Nah, saya itu bayar berapa saja oke, tapi terlalu sering itu ya juga enggak. Nah saya kemarin itu di Lampung bilang ke labnya, saya ini sudah kapok, sudah sering tiap hari saya ditusuk ini, tiap naik pesawat. Mbok ya jangan usah gitulah, sudah sama-sama tahu aja, tusuknya itu enggak terlalu dalam, dikit-dikit aja, enggak mau. Ini sudah SOP. Wah, mangkau lah itu. Sudah SOP ya, ini saya perintah. Ya udah lanjutkan terus sampai tang masuk. Terus di sini juga begitu sampai. Nah, saya itu berdoa terus kapan PCR ini selesai gitu loh. Nah, insya Allah itu kan Januari saya mulai keliling
Sumatera, mulai Januari itu bisa keliling Sumatera, diantaranya ke Opus Selatan, rencananya ke Sumatera. Nah, saya mau gitu itu ya wegah kalau disuruh PCR itu Mas, nggak enak. Saya sudah mengeluarkan 500, 900 masih ditusuk-tusuk. Di Medan kemarin saya habis 900, kemudian di Lampung 560 atau berapa itu. Nah, saya itu mungkin ada yang punya channel Muafi atau siapa, nah, PCR tanpa tusuk gitu. Saya dapat surat PCR tapi tanpa ditusuk. Mungkin Iskandar, biasanya orang sana kan beres itu saudara saya kan, Orang dalam. kalau iya sakit kan nggak enak. Ayo dimakan dan kita geser ke tempat satunya dan nanti kita meluncur ke Ngawi. Sampun sampun. Sampun habis. Masih. Wah, Ya, minum ayo. ini masih banyak. Ada sih Bang, betul nyipeng lagi. Betul. Kita nginap ning sak di Ngawi. Sini Ngawi sekitar 3 jam. Ya. Nah, makanya kalau nggak mampir ayo apa yang mau disampaikan, ditanyakan ayo. Tuh, madunya tadi sudah ya? Oh ya, itu kasihlah nanti oleh-oleh. Sini Om Iqbal Mas. Belum di target deh. 600.000 yang Iqbal. Kita itu kasih yang kita kasih gambar-gambar tok ngelek itu ya. Yang di translate itu kan gambar ya. Kita asalnya pas berangkat itu dikapok-kapokin. Sekarang dia kapok. Tahu di sini enak. Ini foto ini, foto-foto ini. Foto. Emang mami dari alhamdulillah. Nah itu kan ada sebagian pondok gimana ya jualan itu diperhatikan betul dari segi segalanya. Nah ini juga sama kan. Maksudnya disuplai jadi untuk konsumsi segalanya yang lupa lagi itu dari pusat langsung ada gitu. Ya, Atau tinggalkan sudah tidak. ya. Bagus pertanyaannya. Ada 3. Yang pertama di SMA itu ada namanya pendaratan, kemudian penjagaan, ada pengembangan. Pendaratan penjagaan Pengembangan, penjagaan, pendaratan, penjagaan, pengembangan. Maksudnya di militer sih. Di pendaratan ini ya seperti ini pendaratan. Kita belum pernah ada, kemudian ada, itu namanya pendaratan, rintisan, merintis. Nah, merintis itu biasanya kita ada 3. Yang pertama memang kita supply full, ya semua kita supply full. Ada yang memang inisiatif atau pendaratan trial. Nah, pendaratan trial ini cul-culan yang mungkin pernah diterangkan oleh Gus Siapa. Kita dikirim kemana tanpa tujuan, tanpa sangu, tanpa kenalan. Nah itu seperti itu. Terlalu kapit ya itu. Jadi itu wah itu ismek hidup itu sholawat tok. Bacaannya sholawat tok. Karena kita misalkan kita pergi ke pulau Halmahera. Nah di sana ini kita nggak kenal siapapun, kita nggak bawa uang sepeser pun, kita juga nggak tahu nanti kita ini bertempat di mana. Bisa Diki dulu tugas di mana? Kalimantan mana? Pulau Laut. Nah seperti itu tugas di Pulau Laut Kalimantan Selatan tanpa uang, tanpa jujukan, tanpa kenalan. Nah, berangkat. Nah seperti itu. Nah kemudian ya tadi yang pertama kita supply full, yang kedua ada seperti itu sama sekali langsung tugas gitu. Nah, jadi bikin tenda seperti ini segala macam itu di usahanya, total usahanya sendiri. Nah yang ketiga ini seperti ini ada butanti. Butanti ini kan sama Pak Untung ini kan supply sama satu nanti aja Pak Widodo. Jadi 3 kita supply full dari Mabes semuanya. Yang kedua, nah ini total
kader-kader seperti samen-samen semuanya ini. Nah yang ketiga ada orang sekitar. Nah yang keempat ini bareng-bareng. Kalau di sini misalkan Bu Tanti ngasih apa atau Pak Untung atau Pak Syarga tadi, nah tenaga kami semua full, kami kemudian untuk misalkan apa yang kurang ya kami suplai dari kami. Tidak ada yang cul-culan sama sekali. YouTuber ini Mas Ngawi, nanti tolong di subscribe. Jadi ini Mas Noli ini Ngawi angkatan berapa dulu? 2004. 2004. 2004. Nah ini tim AIS SPMA. AIS itu infrastruktur, konstruksi dan engineering. Nah, ini apa yang Mas Wahid ya? Nah, kolab manggil. Kolab. Siap. Tak subscribe, share dan like.